Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Yunibar di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah. Selamat siang Yunibar, ini bagaimana proses evakuasi perabotan rumah yang dilakukan oleh warga di sana? Ya, sampai 1 minggu pasca bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini. Ratusan warga masih berupaya mengevakuasi perabotan dan peralatan elektronik ke tempat aman sejauh 3-4 km. Mereka melakukan ini karena hanya harta benda yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke tempat yang aman. Sementara jumlah pengungsi sampai saat ini, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal, sejumlah 863 unit rumah rusak ringan hingga berat dengan kategori rusak berat sebanyak 413 rumah. Kemudian jumlah pengungsi sebanyak 575 kakak atau 2.461 pengungsi. Baik. Saat ini pengungsi ditampung di 8 titik pengungsian. Baik, Yunibar, boleh ditunjukkan kepada pemirsa bagaimana suasana pengungsian di sana, dan tampaknya ada aktivitas bersama anak-anak ya di belakang Anda. Ya, betul. Ya, di belakang saya ada di Beach Forest Tegal untuk memberikan trauma healing kepada warga anak-anak yang sudah hidup di pengungsian 7 hari. Tegal. Baik, ada berapa kepala keluarga yang mengungsi di tempat ini? Ya, sejauh ini ada 275 kepala keluarga yang mengungsi di 8 titik pengungsian. Dan sebagian besar adalah orang tua, kemudian anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sampai saat ini para pengungsi sudah mengaku jenuh karena berada di pengungsian, sementara untuk relokasi pengungsi masih dalam tahap persiapan untuk lahan di perhutani. Baik, terima kasih Yunibar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantri air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Selain itu, warga diimbau tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan Perumda Benteng bahwasannya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi.
Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan gantung putus, minibus angkutan pedesaan terjun ke sungai sedalam 10 meter di Tanggamus, Lampung. Akibatnya 18 penumpang terluka. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu, warga di Sikanusa, Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah setahun rusak. Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah. Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim. Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman. Jembatan ini tali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari desa Dobo ke Kecamatan Mika ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat sekitar sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Ledago Barita GT merupakan akses utama warga di 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.